perintah saum surat Al-Baqarah 183 itu ba'da asar di akhir bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Rasulullah sampaikan itu kepada para sahabat. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini dia melanjutkan lagi penjelasannya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Tidak berhenti sampai di situ, Rasulullah menjelaskan lagi, wa tuglaku fihi abwabul jahim. Dikunci fihi di bulan Ramadan itu abwabul jahim, pintu-pintu jahanam, pintu-pintu neraka. Tidak cukup sampai di situ, Rasulullah mengatakan wa tughalli fihi syayatin. Di rantai di bulan itu setan-setan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah menggunakan dalam sabdanya itu kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Kalimat pasif itu beliau menyembunyikan subjek, pelaku di kalimat itu. Beliau jadikan kalimat itu kalimat pasif. Dibuka pada bulan Ramadan pintu-pintu surga. Siapa yang membukakannya tidak disebutkan. Wa tughlaqu abwabul jahim, dikunci pintu-pintu neraka jahanam. Tidak disebutkan siapa yang mengunci pintu-pintu itu. Wa tughalli syayatin, dan dirantai setan-setan. Siapa yang merantai setan-setan itu? Apakah ketika datang Ramadan itu malaikat membukakan satu persatu pintu-pintu surga? Apakah malaikat itu menutup satu-satu pintu-pintu neraka? Apakah malaikat ketika datang Ramadan melakukan sweeping, menangkapi setan-setan, diikat satu-satu? Apakah maknanya seperti itu? Di dalam ilmu balaghah itu ada faidah, ya. Ketika kalimat aktif dibikin pasif, ya, menyembunyikan pelaku, ya, membuka pintu jadi dibuka pintu, itu ada beberapa hikmah. Di antaranya ada li ilmi bihi, karena kemungkinan subjeknya, pelakunya sudah diketahui. Yang kedua bisa jadi li jahli bihi, karena tidak diketahui subjek pelaku, atau li khauf minhu, kita tidak menyebutkan pelakunya karena li khauf minhu, kita takut kalau kita sebutkan pelakunya nanti dia akan bereaksi dan lain sebagainya, atau lil khauf alaih, karena khawatir. Kita tahu yang melakukan kejahatan itu, kita tahu, tapi lil khauf alaih, kita khawatir kalau kita sebutkan nanti pelakunya akan diperlakukan yang tidak manusiawi. Bisa saja tidak disebutkan pelaku, tapi yang jelas di sini dijadikan kalimat pasif. Kata Rasulullah, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggunya setan-setan. Itu li ilmi bihi, karena kita sudah tahu siapa pelakunya. Siapa? Rasulullah di hadis riwayat Imam Ahmad ini lagi menjelaskan ibadah saum. Berarti siapa yang membukakan pintu-pintu surga? Ini lagi berbicara tentang ibadah saum.
Siapa yang menutup pintu-pintu neraka? Kita ini lagi berbicara ibadah saum. Siapa yang membelenggu setan-setan itu? Kita ini lagi berbicara ibadah saum. Berarti ibadah saum kita harus mampu membukakan pintu-pintu surga, harus mampu menutup pintu-pintu neraka, harus mampu membelenggu setan-setan. Sudahkah ibadah-ibadah saum yang beberapa tahun yang lalu kita lakukan itu mampu membukakan pintu-pintu surga, mampu menutup pintu-pintu neraka, mampu membelenggu setan-setan? Kira-kira apakah sudah kualitas ibadah kita seperti itu? Rasanya belum ya. Berarti harapan ke depan, ibadah saum yang kita lakukan itu harus betul-betul ibadah yang berdampak